Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak, Ibu Guru, serta teman-teman. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pembuatan e-wallet kripto dan juga rupiah beserta penugasannya. Nah, sebenarnya hari ini kita akan melanjutkan materi tentang NIB, tapi dikarenakan Pak Dadan berhalangan hadir, maka kita akan melanjutkan ke materi kita selanjutnya, yaitu tentang e-wallet kripto dan juga e-wallet rupiah. Pemateri kita hari ini, yang pertama yaitu ada saya sendiri. Saya akan menjelaskan tentang e-wallet rupiah, dan juga ada teman saya yaitu Kak Lutfi Angreani. Beliau akan menjelaskan tentang e-wallet kripto. Langsung saja untuk materi pertama yaitu tentang e-wallet rupiah. Izinkan saya share screen. E-wallet rupiah. Sebelumnya mungkin di sini Bapak Ibu dan juga teman-teman sudah mengetahui ya apa itu e-wallet, mungkin bahkan juga ada yang sudah mempunyai. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih detail tentang e-wallet. E-wallet adalah layanan dompet digital untuk menampung dana, melakukan pembayaran secara elektronik, dan mencatat setiap transaksi. Untuk penggunaan e-wallet sendiri, yang pertama yaitu dapat digunakan transaksi online untuk membayar belanjaan di e-commerce. Kemudian dapat digunakan sebagai transfer, yaitu untuk transfer dana antara sesama pengguna layanan e-wallet yang sama atau juga bisa dari e-wallet ke rekening bank. Untuk yang ketiga, dapat digunakan sebagai membayar tagihan. Nah, untuk pembayar tagihan ini kita bisa membayar tagihan PLN, PDAM, dan lain-lain menggunakan e-wallet. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu bisa digunakan untuk beli pulsa atau data. Terus selanjutnya bisa juga digunakan sebagai tempat penyimpanan uang atau menabung. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan e-wallet. Untuk kelebihan e-wallet sendiri, yaitu yang pertama, transaksi lebih cepat dan tepat, meminimalisir uang palsu, keamanan transaksi terjamin, kemudian semua transaksi tercatat dengan baik, tersedia banyak promosi, terintegrasi dengan banyak lembaga. Jadi kalau misalkan kita menggunakan e-wallet, kita akan mendapatkan semua kelebihannya, akan memudahkan kita juga. Nah, untuk yang kekurangannya sendiri itu kadang tidak semua e-wallet menggunakan merchant yang bekerja sama itu tidak masih sedikit seperti itu ya. Nah, kadang ada juga yang e-wallet yang sudah bekerja sama dengan merchant yang banyak, tapi ada juga yang sedikit. Nah, terus yang kedua itu adanya biaya transaksi atau admin. Nah, terus selanjutnya ada belum semua e-wallet itu mendukung pencarian. Selanjutnya, pengguna menjadi lebih konsumtif. Selanjutnya, di sini ada contoh-contoh e-wallet. Yang pertama itu ada e-wallet GoPay. E-wallet GoPay ini terintegrasi dengan aplikasi Gojek. Ini adalah layanan e-wallet yang menyediakan fitur penarikan saldo. Nah, selanjutnya ada e-wallet OVO. OVO adalah e-wallet ternama dengan lebih dari 60.000 outlet atau merchant mitra di seluruh Indonesia terhubung dengan aplikasi Grab. Yang ketiga ada e-wallet yang aja. Nah, untuk yang aja adalah layanan keuangan digital dari Telkomsel dan anggota badan usaha milik negara berupa uang elektronik. Selanjutnya,
Selanjutnya ada e-wallet Dana. Untuk Dana sendiri ini aplikasi dompet digital yang memungkinkan untuk pembayaran non-tunai secara cepat, efektif, efisien, dan aman. Nah, selanjutnya ada ShopeePay. ShopeePay adalah dompet digital yang dapat digunakan sebagai pembayaran online di aplikasi Shopee dan offline di merchant ShopeePay. Untuk yang terakhir ada iSaku. iSaku adalah dompet digital yang terintegrasi dengan Indomaret. Nah, di sini ada cara-cara mendaftar akun Shopee. Bagi yang sudah mungkin dapat menyimak, tapi bagi yang belum memiliki akun Shopee dan juga ShopeePay bisa dicoba untuk mendaftar juga ya. Mungkin yang belum punya bisa menyiapkan device-nya. Boleh komputer dengan ini sok angel. Apa? Komputer dengan ini angel sok ngenteni sok. Yang pertama ya, pastikan teman-teman, Bapak Ibu guru juga memiliki konsep itu. Pertama, kita harus download dulu dari Play Store. Nah, setelah terdownload akan muncul pada seperti ini. Apakah videonya terlihat jelas? Terlihat, Hanifah. Yang pertama, dibuka dulu aplikasinya. Kemudian, kita menuju ke halaman profile, logo di sebelah kanan ini. Dan terus selanjutnya, kita apakah suara saya terdengar jelas? Akan saya lanjutkan. Untuk yang pertama, Bapak Ibu guru silahkan download aplikasi Shopee, kemudian dibuka. Setelah terbuka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah itu kita klik di menu bawah. Ini ada saya, diklik saja. Terus kita klik daftar. Setelah kita klik saya, akan tampil seperti ini. Setelah itu kita klik daftar. Setelah itu kita disuruh untuk memasukkan nomor telepon. Nah, jika sudah kita klik lanjut, kemudian verifikasi. Nah, setelah itu kita akan diminta memasukkan kode verifikasi yang telah dikirim melalui WhatsApp ke nomor kita. Nah, silakan dimasukkan saja kode verifikasinya. Kemana ini suaranya? Nah, setelah itu kita mengatur password untuk akun kita. Nah, terus yang terakhir kita perlu klik daftar. Matikan aja ya. Sekarang suaranya. Mana suaranya? Ini. Selanjutnya, setelah cara mendaftar Shopee, kita juga harus mengaktifkan dompetnya, yaitu ShopeePay. Untuk langkah yang pertama, kita klik di sini, untuk saldo ShopeePay ini, kita klik saja. Lalu, kita klik, mohon maaf, lalu kita klik
verifikasi sekarang. Nah, ini. Nah, dalam verifikasi Shopify, kita memerlukan data diri berupa KTP. Untuk proses verifikasi bisa diikuti saja. Kita perlu memasukkan foto KTP kita, terus juga foto diri kita dengan KTP. Setelah kita memasukkan foto-foto tersebut, kita bisa langsung klik konfirmasi. Kemudian kita melengkapi informasi pribadi kita. Di sini ada nama lengkap kita, kemudian NIK, kewarganegaraan, tempat lahir, tanggal lahir, dan juga lain-lainnya. Nah, selanjutnya kita centang kotak di bagian ini. Saya menyetujui syarat dan ketentuan. Jangan lupa dicentang. Setelah itu kita klik konfirmasi. Nanti kalau misalkan di sini ada yang tertinggal terkait cara pembuatan dan juga cara verifikasi Shopify-nya, akan saya share materi ini di grup Teknopreneur. Nah, selain mempunyai dompet digital berupa Shopify, jadi teman-teman di sini diharapkan untuk memiliki produk yang dapat dijual juga. Nah, setelah saya mengajari cara-cara bagaimana membuat akun Shopify, saya juga akan tutor bagaimana cara untuk berjualan di Shopee. Nah, di sini ada cara-cara, kalau misalkan ini itu dari laptop, di bawahnya juga ada cara-cara bagaimana cara menjual di Shopee jika melalui handphone. Lalu di bawah ini juga ada video tutorialnya dari Shopee langsung. Akan saya play, bisa didengarkan ya teman-teman semua. Apakah sekarang suara saya terdengar jelas, Bu? Jelas, Anifa. Terima kasih, Lutfi. Halo seller, Suaranya masuk mau tidak ya? mulai berjualan online dan memasarkan produkmu di Shopee? Yuk simak langsung tutorial mudah cara mulai berjualan melalui situs Shopee. Pertama-tama, ketahui cara mengatur tokomu untuk memulai berjualan dan mendapatkan pesanan. Buka situs Shopee untuk mendaftar dan klik mulai jual. Masukkan nomor handphone untuk mendaftar, isi nomor teleponmu dan verifikasi untuk melanjutkan pendaftaran. Mulai pendaftaran sebagai penjual dengan melengkapi informasi dari nama dan alamat toko, serta alamat email dan nomor teleponmu. Atur jasa kirim pilihanmu dengan aktifkan minimal 1 jasa pengiriman. Untuk mengupload produk, klik ke tambah produk baru. Lengkapi segala informasi produk, spesifikasi, informasi penjualan, pengiriman, sampai informasi tambahan produk dan klik simpan dan tampilkan.
Kamu bisa tambahkan foto produk dari berbagai sisi dan foto variasi produk, serta tambahkan video produk untuk membuat pengunjung terdorong membeli produkmu. Produk yang telah kamu upload akan ditinjau oleh Shopee. Jadi, pastikan produkmu tidak melanggar peraturan pemerintah dan kebijakan Shopee ya. Lengkapi profil tokomu dengan masuk ke Seller Center dan pilih profil toko. Pastikan nama tokomu unik, mudah diingat, dan sesuai dengan panduan Shopee. Lalu, upload foto dan video terbaik tokomu pada banner untuk menarik calon pembeli. Terakhir, tulis deskripsi tokomu dengan beritahu pembeli produk yang kamu jual, tunjukkan ciri khas tokomu, dan alamat toko. Jika sudah, klik simpan. Sudah siap? Berikut beberapa tips untuk dapatkan pesanan pertamamu. Pertama, lakukan riset kompetitor untuk menentukan harga produk yang sesuai dan kompetitif. Kedua, produk dengan nama, deskripsi, dan kategori yang akurat akan lebih mudah dicari pembeli. Ketiga, naikkan 5 produkmu ke urutan teratas daftar produk terbaru dengan durasi 4 jam sekali. Keempat, buat voucher toko di promosi saya untuk menarik lebih banyak pembeli. Terakhir, jangan lupa promosikan toko dan produkmu di media sosial ya. Ting, pesanan masuk. Lihat pesanan tokomu dengan pilih pesanan saya dan perlu dikirim untuk pesanan yang sudah dibayar oleh pembeli. Klik atur pengiriman dan pilih salah satu cara pengiriman paket. Kamu harus segera atur pengiriman atau input resi pesanan dalam 1 hari untuk jasa pengiriman instan dan 2 hari kerja untuk jasa pengiriman non-instan sebelum pesanan dianggap batal. Untuk mempelajari lebih lanjut, kunjungi Pusat Edukasi Penjual di seller.shopee.co.id/edu. Nah, video tersebut adalah video bagaimana cara kita untuk berjualan melalui situs Shopee. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman di sini mempunyai produk coklat, bisa dijual di Shopee juga. Misalkan juga produknya itu ikan, mungkin juga bisa dijual di Shopee. Nah, tapi kalau misalkan untuk ikan itu kan tidak bisa dikirim ke daerah yang terlalu jauh ya, mungkin nanti bisa diatur di deskripsi, hanya menerima pesanan di kota A, misal seperti itu. Nah, berikut adalah toko Shopee saya. Di sini saya menjual hijab. Di bagian ini adalah logo toko saya. Kemudian di sini ada keterangan tentang produk yang saya jual, kemudian pengikut, performa chat, penilaian dari pembeli. Seperti itu. Kemudian jika kita ke bawah, di sini ada tentang toko saya. Ini bisa diatur sendiri, bisa disesuaikan. Kemudian jika ke bawah lagi, ini ada daftar produk-produk saya. Ada harganya, kemudian terjualnya itu berapa. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin membuat produk baru, teman-teman bisa mengunjungi seller.shopee.co.id jika teman-teman sudah menjadi penjual. Nah, di sini kita bisa atur pengiriman, kita bisa atur pesanan juga, kemudian kita bisa atur produk kita, dan juga lain-lainnya. Nah,
kalau misalkan kita ingin menambahkan sebuah produk, kita klik produk saya, kemudian tambah produk baru seperti ini, terus kita masukkan. Misal saya ingin menambahkan produk hijab. Nah, kita atur nama produknya itu apa, kemudian di sini kita pilih kategorinya. Fashion Muslim. Hijab. Kemudian kita klik lanjut. Nah, di sini kita wajib memasukkan foto, satu foto wajib. Jika kita ingin menambahkan foto-foto yang lain, kita bisa. Maksimal itu ada 8 foto. Kemudian jika ingin menambahkan video, agar pembeli itu merasa lebih percaya dengan produk kita, lebih ingin mengetahui detail-detailnya, kita bisa atur di video produk ini. Nah, terus di bawah ini ada deskripsi produk, ini juga wajib diisi. Nah, di bagian deskripsi ini biasanya berisi tentang detail produk, bisa juga tentang mungkin pembeli harus apa dulu gitu, harus mencantumkan warna di deskripsi atau cadangan warna lain seperti itu. Nah, di sini kan kita tadi sudah memilih kategori ya. Nah, di sini otomatis terisi untuk kategorinya. Nah, kemudian untuk spesifikasi kita juga harus mengisi misal mereknya. Nah, kalau misalkan tidak ada di sini, kita bisa klik tidak ada merek, kemudian kita pilih negara asal, negara kita Indonesia, terus bahannya. Nah, kalau misalkan tidak ada, kita juga bisa tambahkan. Nah, di bagian ini kan ada yang ada bintangnya, terus ada yang tidak ada bintangnya. Nah, kalau yang ada bintangnya itu biasanya wajib diisi. Untuk variasi mungkin warna, misal merah, hitam. Nah, untuk bagian variasi ini bisa kita sesuaikan. Nah, kalau kita juga ingin menambahkan harga grosir, di sini juga bisa. Misal kalau beli 5 harganya jadi lebih murah seperti itu. Nah, kan di sini kita menambahkan variasi nih, merah dan hitam. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan foto yang sesuai dengan variasi tersebut. Jadi pembeli itu tidak bingung kalau misalkan warna merah itu nanti seperti apa. Nah, selanjutnya itu ada berat di sini tuh berat produk kita. Nah, tadi kan kita juga harus mengaktifkan jasa kirim ya. Nah, di tambah produk pun kita juga bisa mengatur lagi jasa kirim mana yang akan kita gunakan. Nah, kalau yang diatur di satu daerah mungkin bisa menggunakan Gojek dan juga Grab juga. Terus kemudian di bawah itu ada pre-order. Pre-order itu
butuh, misal kita butuh waktu untuk pembuatan produknya. Nah, kita bisa atur produk kita tuh menjadi produk pre-order. Setelah kita mengisi semuanya, kita bisa langsung klik simpan dan tampilkan. Nah, kemudian akan ada notifikasi produk terdaftar seperti itu. Nah, ini adalah produk yang baru saja saya tambahkan. Kalau diklik, menjadi seperti ini. Ini ada keterangan deskripsinya, kemudian fotonya. Kalau kita lihat di tokonya, belum masuk ya. Karena saat kita mengupload produk baru itu perlu pengecekan dari pihak Shopee-nya. Nah, setelah kita menambahkan produk baru, nanti akan muncul di sini. Di sini. Mungkin hanya materi itu saja yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu dan juga teman-teman? Jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung unmute atau dapat bertanya di kolom chat. Untuk Ciara Rafa. Halo Ciara, suara saya terdengar. Iya, Kak. Di sini Ciara baru masuk SMA ya? Iya, Kak. Ciara sendiri apakah punya produk yang dapat yang dapat dijual? Belum ada. Belum ada, Kak. Oh, lagi cari-cari gitu ya? Iya. Buat Ciara mungkin nanti bisa cari produk yang bisa dijual, terus Ciara dapat jual di Shopee seperti yang aku praktikan tadi. Nah, jika mungkin sudah berjalan, nah nanti di akhir sesi itu kita akan ada presentasi tentang omset kita. Seperti itu ya, Ciara. Iya, Kak. Oke, terima kasih. Iya, Kak. Izin bertanya, Iya, boleh, Kak. untuk penjualan di Shopee itu kena biaya pajak nggak ya? Ada biaya pajaknya atau enggak untuk jual di Shopee? Untuk pajak itu ada, jadi pajaknya itu diambil dari 5% produk, 5% dari harga produk kita. Dulu di share, Mudah-mudahan tidak ada yang tidak ada yang bentrok. Semoga. Jangan. Jadi semakin mahal produk kita, maka adminnya pun semakin tinggi juga, Kak, seperti itu. Untuk sistemnya juga langsung dipotong dari harga jual berarti untuk pembayarannya. Ya, nanti kalau misalkan ada yang jual, ada yang beli seperti itu. Nah, terus
produknya itu sudah diterima, setelah itu akan ada keterangan tentang berapa penghasilan yang kita dapatkan. Seperti itu. Oh iya. Terima kasih. Ya, terima kasih juga. Untuk yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin tidak ada yang ingin bertanya lagi ya. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada Kak Lutfi. Kak Lutfi, apakah sudah siap? Oke, sudah Nifa. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, sebelumnya selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan ya, di sini mungkin ada yang belum kenal dengan saya. Di sini ada juga sebagian yang sudah kenal ya. Nama saya Lutfi Anggriani dari SMKN 7 Semarang. Saya juga termasuk tim Padepokan Seneo atau tim magang dari SIKIS. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan tentang pembayaran melalui kripto atau token MetaEdu. Nah, tadi kan Mbak Anifa sudah menjelaskan melalui Shopee ya atau rupiah. Nah, kalau saya di sini akan menjelaskan khusus tentang kripto atau nanti lebih spesifikasinya kita akan menggunakan token MetaEdu. Saya izin share screen terlebih dahulu ya. Oh ya, di sini saya tidak ada pemaparan atau PPT, jadi langsung praktik. Nah, untuk mengawali praktik saya, nanti bisa Bapak Ibu dan teman-teman silahkan diinstal di sini namanya aplikasinya adalah MetaMask. Nah, kalau di saya sendiri, di bidang saya sendiri itu kan Metaverse ya Bapak Ibu dan teman-teman. Nah, kalau di Metaverse kita sistemnya itu waktu masuk membayar menggunakan token MetaEdu. Nah, kalau Teknopreneur sendiri ini kan lebih ke barang atau jasa ya. Nah, kalau misal seperti buku, nah itu bisa Bapak Ibu dan teman-teman siasati. Misal nih, sekolah Bapak Ibu punya perpustakaan. Nah, masuknya bisa melalui bisa membayar dengan satu token menu seperti itu. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, kalau di saya itu kan Metaverse. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana tata cara pembayarannya melalui token MetaEdu. Nah, di sini saya diminta oleh Pak Gatot untuk memberikan materi seputar kripto atau MetaEdu dan nanti untuk pendistribusian tokennya sendiri. Silakan install ya di Play Store atau di App Store. Itu namanya MetaMask. Silakan diinstal, akan saya tunggu sampai pukul 2:45 menit. Mungkin nanti kalau yang sudah selesai menginstal MetaMask ini bisa di-resin ya, agar saya tahu siapa saya yang sudah menginstal. Oke, saya lanjut untuk step berikutnya.
silakan dibuka MetaMask Bapak Ibu dan teman-teman. Silakan dibuka aplikasinya. Nah, kalau sudah akan muncul tampilan pertama seperti ini ya. Bagi yang belum pernah menginstal atau belum pernah mendaftarkan MetaMask-nya, nanti akan muncul halaman pertama di sini seperti ini. Langsung klik Get Started di sini di bawah sendiri. Silakan diklik. Oke, mungkin karena di sini MetaMask menolak untuk screen-nya ya, karena ini bersifat sensitif. Jadi nanti di sini ada pilihan import using secret recovery phrase atau create a new wallet atau buat wallet baru. Nah, kita akan klik yang create a new wallet atau buat dompet baru. Silakan diklik. Kalau sudah diklik, maaf ya, ini screen-nya tidak mau muncul karena memang sepertinya tidak boleh direkam untuk MetaMask-nya sendiri. Nanti ada layar create password atau buat password ya. Di situ silahkan dibuat password-nya dari new password sampai confirm password atau password konfirmasi password ya. Dibuat dulu terlebih dahulu untuk password-nya. Nah, kalau sudah di bawah akan ada untuk kotak ya. Silakan di checklist kotaknya. Saya setuju bahwa MetaMask tidak akan memberikan password untuk saya. Kemudian klik yang create password bawah sendiri. Itu ada tombol warna biru, silakan diklik. Atau kalau bahasa Indonesianya buat password ya, silakan diklik. Kemudian nanti akan munculnya di sebentar, masih loading. Akan muncul layar sedang membuat walletnya. Jadi silakan ditunggu saja untuk pembuatan wallet. Nah, kalau sudah muncul secure your wallet atau amankan dompet Anda, klik start atau mulai di sini ya. Di bawah sendiri warnanya biru tombolnya. Silakan diklik. Kemudian untuk security-nya, maaf. Di sini ada tulisan secure your wallet ya. Atau amankan walletnya. Nah, itu ada di bawah sendiri, ada tombol start lagi, silakan diklik. Nah, kalau yang pakai biometrik, silakan di tap terlebih dahulu ya, fingerprint-nya. Nah, nanti akan ada secret recovery phrase atau 12 frasa yang perlu disimpan Bapak Ibu dan teman-teman. Nah, kalau sudah dicatat ya Ibu ya, tidak bisa di screenshot maupun di share screen seperti ini, dari MetaMask-nya tidak memperbolehkan ternyata. Oke, karena sensitif juga dan pribadi ya. Jadi nanti untuk jika sudah muncul 12 frasa, silahkan dicatat
di kertas ataupun di foto menggunakan HP lain agar secret recovery phrase-nya atau frasa 12-nya itu tidak hilang. Karena jika nanti 12 frasa ini hilang, maka dompet Bapak Ibu dan teman-teman tidak akan bisa dikembalikan. Atau jika misal logout nih atau keluar dari akun tersebut, kemudian 12 frasa atau 12 kata ini hilang, maka dompet Bapak Ibu dan teman-teman tidak akan bisa masuk kembali ke akun tersebut begitu. Jadi harus membuat akun ulang, kemudian jika ada saldonya di dalamnya itu tidak dapat dikembalikan. Jadi harap untuk 12 kata ini disimpan baik-baik, dicatat, kemudian jangan sampai hilang. Nah, kalau sudah dicatat ya, kalau sudah dicatat semuanya 12 frasa tersebut, itu silakan dimasukkan kembali. Nanti ada confirm secret recovery phrase atau konfirmasi untuk secret recovery phrase-nya yang tadi ditunjukkan ya, sudah dilihatkan oleh MetaMask. Nah, nanti silakan dimasukkan urut ya, nomor 1 sampai dengan nomor 12. Kalau sudah dimasukkan, sudah cocok, lalu klik yang complete backup, bawah sendiri. Akan saya beri waktu sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat ya, karena ini cukup banyak juga rasanya yang perlu dimasukkan. Jika ada yang tertinggal, mungkin bisa langsung kolom chat ya. Bertanya langsung di kolom chat. Mohon maaf menyela ya Mbak Lutfi. Bagi Bapak, Ibu, dan juga teman-teman, jangan lupa absen. Link absennya sudah saya letakkan di kolom chat. Terima kasih. Nanti jika sudah lengkap 12 frasa itu terisi dan sudah benar, maka kotaknya itu akan berubah menjadi hijau dan di bawah kotak ada tulisan sukses. Nah, lalu silakan diklik yang tombol berwarna biru. Kalau di bahasa Inggris itu complete backup atau selesaikan backup kalau bahasa Indonesia. Silakan diklik untuk melanjutkan ke step berikutnya, seperti itu. Nah, nanti kalau sudah diklik yang complete backup, akan muncul halaman baru lagi,
Di situ akan ada tulisan congratulations atau selamat bahwa dompet Bapak Ibu dan teman-teman sudah berhasil dibuat. Nanti silahkan klik yang start atau memulai. Nah, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Sebentar. Nah, jika Bapak Ibu dan teman-teman masih pertama kali membuat dompet dari MetaMask-nya, nanti jaringan atau network yang terinstal di walletnya sendiri adalah Ethereum Main Network atau jaringan Ethereum. Nanti kita akan memakai jaringan Binance. Jadi akan disetting ulang untuk penambahan network dan juga penambahan token Meta ID-nya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut setelah pukul 3 ya, sambil menunggu Bapak Ibu dan teman-teman mengisikan 12 frase tadi. Jika ada yang ingin ditanyakan atau tertinggal ataupun masih belum paham, silakan ditanyakan lewat kolom chat atau bisa langsung di-unmute mikrofonnya. Udah. Dacan ngawi kan Udah dari tadi ini teh. banyak dan tipe ini tuh dacan ayaan ieu Cuma kecil suaranya. paspor tapi sekarang ini Iya. Indonesia belum Nggak ada. tidak bagus dipencet teh kan kami dua memang begitu pencetnya kayak Kayaknya ini mah nggak ada nih. terus itu
Oh, segini. Semua materi beserta rekaman Zoom-nya akan bisa di grup, Bu. Terima kasih. Ini saya tidak tahu ini. Atau udah, aku tidak tahu belum ini. Tapi ini tidak ada, ini cuma gini aja. Apa sinyal jelek, apa habis kuota ini? Aduh, ini. Ini nggak di print. Ngatasan anu eta, anu bisa pilih anu komplain. Oke, kalau sudah selesai ya maaf. Tadi sempat masih ada urusan. Kalau sudah selesai, sudah tampil seperti ini, kita lanjutkan ke step berikutnya. Di sini silakan yang di bawah wallet, di sini ya Ethereum My Network. Di sini silakan diklik. Nah, nanti akan muncul network seperti ini. Mungkin awalnya nanti tidak ada BNB Smart Chain ya. Jadi BNB Smart Chain ini perlu ditambahkan sendiri. Caranya adalah silakan diklik add network sini. Nah, nanti di menu popular akan ada yang namanya BNB atau Binance Smart Chain. Silakan dipilih saja, diklik add atau ditambahkan. Kita milihnya yang ini ya. Yang BNB Smart Chain ini. Yang di sini. Ini silakan di-add atau kalau di bahasa Indonesia itu tambahkan. Nanti akan muncul BNB-nya di menu networks. Kalau sudah ditambahkan, nanti silakan diklik. Nah, tadi yang awalnya di sini tulisannya ETH atau Ethereum akan berubah menjadi Binance. Nah, Binance ini adalah salah satu token atau salah satu koin kripto seperti Ethereum, kemudian Harmony, Doge. Bagi yang sudah familiar ya dengan kripto, mungkin sudah sedikit paham begitu. Nah, kenapa kita sekarang menggunakan BNB Smart Chain atau Binance Smart Chain ini? Karena nanti kita akan menggunakan token MetaEdu, di mana token MetaEdu sendiri itu menggunakan jaringan milik Binance, bukan jaringan milik Ethereum ataupun jaringan milik Harmony dan sebagainya. Kalau di sini kan networknya bisa dilihat ya, ada Polygon Mainnet, ada Palm, kemudian ada Optimis, ada Harmony Mainnet, ada Phantom, dan yang lainnya. Nah, kita akan menggunakan yang jaringan milik BNB atau Binance Smart Chain. Nah, kalau sudah ditambahkan Binance-nya di sini, silahkan step selanjutnya adalah menambahkan token MetaEdu di sini, di menu token kita. Caranya adalah silakan diklik import tokens di sini ya, di bawah. Tapi pastikan yang di sini, yang di atas bukan ETH, melainkan BNB. Sudah BNB, bukan ETH. Nah, kalau sudah BNB di sini, bisa langsung klik import tokens. Nah, nanti akan muncul data yang perlu diisikan, seperti token address, kemudian token simbol, dan juga token of precision. Nah, nanti untuk data-data ini akan saya share di kolom chat. Silakan di copy paste ya Bapak Ibu dan teman-teman.
Nah, itu untuk token address-nya. Silakan di copy, kemudian dipastekan di sini. Nah, nanti untuk token simbolnya akan otomatis terisi. Kalau sudah betul ya, coba kita cek. Nah, akan otomatis terisi token simbol dan juga token precision-nya. Silakan di copy paste untuk token address-nya. Akan saya tunggu. Kalau nanti sudah selesai, silakan diklik import. Import di sini ya. Nah, sudah di copy paste ya, karena sebenarnya hanya copy paste satu itu token address. Lalu klik import untuk melanjutkan. Nah, di sini sudah terimport seperti ini ya. Penugasan pertama dari saya adalah silahkan tadi ya buat account dari MetaMask-nya, kemudian di screenshot bagian layar depan seperti ini. Pastikan sudah ada BNB dan juga sudah ada MEU. Sini ya. Kalau sudah ada, nanti baru silahkan di screenshotkan, kemudian akan saya buatkan link pengumpulan tugas Gform. Nanti akan di-share oleh Mbak Anifa di grup Teknopreneur. Jadi silahkan nanti mohon disimak baik-baik. Nah, kalau sudah ditambahkan BNB dan juga MEU, di sini saldonya masih 0 ya, karena belum diisi. Untuk MEU-nya sendiri nanti akan diisikan oleh pihak MetaEdu. Akan saya mintakan ke Pak Abu ya. Untuk satu peserta itu 10 MEU. Dan untuk BNB-nya sendiri, BNB di sini adalah tanggungan pribadi masing-masing peserta, atau jika waktu itu mendaftar satu instansi ya, misal satu instansi ada 5 anggota yang mendaftar di Teknopreneur. Nah, itu menjadi tanggungan sekolah masing-masing, bukan pesertanya. Kalau yang mendaftarnya personal, maka akan menjadi tanggungan individu untuk BNB. Jadi kami tidak menyediakan untuk koin BNB-nya, namun akan kami kirimkan token MetaEdu sebanyak 10 MetaEdu. Oke, sampai sini dulu. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjutkan ke step berikutnya? Kalau sudah tidak ada, akan saya lanjutkan. Nah, di sini kita bisa mengkustomisasi nama akun e-wallet-nya. Caranya, silakan ditekan lama akun 1 di sini sampai muncul keyboard. Nah, di sini silakan diedit nama masing-masingnya. Nah, kalau sudah, silakan diklik di mana saja. Nah, nanti akan sudah terubah dari yang tadinya namanya akun 1 akan menjadi Lutfi Anggrani atau nama masing-masing. Seperti itu ya. Nah, nanti yang perlu dikirimkan apa saja? Yang pertama adalah silakan di screenshot tampilan depan MetaMask-nya, MetaMask masing-masing ya. Dipastikan sudah ada BNB dan sudah ada MEU-nya. Kalau sudah, nanti silakan di copy token address masing-masing. Token address itu apa? Token address adalah alamat token yang nantinya dibuat transaksi. Jadi yang 0x, 14 dan seterusnya itu namanya token address. Jadi silakan di copy paste, kemudian nanti dikirimkan. Nah, kalau sudah diklik, cuma diklik 1 kali aja, akan muncul tulisan public address, copied to clipboard, atau public address sudah tercopy ya. Jadi sudah siap untuk dipastekan nanti di Google Form.
Nah, kalau sudah di sini, nanti akan saya kirimkan link pengumpulannya. Jadi silakan isi untuk token address dan juga screenshot bukti MetaMask-nya bahwa Bapak, Ibu, dan teman-teman Tuh gara-gara Bapak tuh kami ikut aku sudah berhasil untuk menginstal dan membuat akun dari MetaMask-nya. Nah, nanti jika sudah selesai, akan saya tunggu. Batas pengumpulannya adalah sampai dengan besok pukul 1 siang. Jadi dimohon nanti segera diisikan ya, karena step by step-nya ini cukup mudah. Belum sampai yang di pengisian BNB, nanti akan saya jelaskan sekilas mengenai pengisian BNB-nya. Suara saya putus-putus atau bagaimana? Oke, putus-putus. Jelas, Mbak. Nah, kalau yang semisal untuk HP-nya memorinya tidak cukup atau sudah penuh, tidak dapat menginstal MetaMask-nya. Nah, saya ada sedikit solusi. Silahkan Bapak, Ibu, dan teman-teman gunakan extension yang ada di laptop atau extension yang ada di browser laptop ya. Bisa menggunakan Chrome ataupun menggunakan Mozilla Firefox. Seperti ini kalau yang di Chrome, saya menggunakan yang di Chrome ya. Jadi ini sudah terdapat saldonya, saya sudah pernah membeli BNB dan juga sudah ditransfer MetaEdu oleh pihak MetaEdu-nya. Jadi nanti silahkan di-install extension-nya di sini ya. Jadi tidak perlu menggunakan memori yang cukup besar dan tidak perlu diinstal ke desktop masing-masing, cukup ekstensi yang dari browser. Nah, itu akan sedikit membantu, lumayan membantu ya, bagi yang HP-nya sudah memorinya sudah habis, kemudian ataupun nanti yang di HP error, nah kita bisa menggunakan yang di laptop. Kalau nanti Bapak, Ibu, dan teman-teman sudah dikirimkan link MetaEdu-nya dan untuk BNB-nya sudah terisi, maka akun MetaMask dari Bapak, Ibu semuanya sudah bisa dilakukan untuk bertransaksi. Jadi syaratnya adalah selain MetaEdu-nya sudah terisi, BNB-nya pun wajib terisi ya. Karena apa? Karena pada saat kita transaksi token MetaEdu, nanti kita membutuhkan BNB sebagai istilahnya kalau di transaksi rupiah itu admin ya, biaya admin. Nah, biaya adminnya sendiri itu memotong milik BNB karena apa? Karena token MetaEdu ini menggunakan jaringan milik BNB dan tidak bisa berdiri sendiri. Jadi, setiap kita melakukan transaksi, kita pun perlu membayar BNB-nya untuk biaya admin. Nah, kalau sudah nanti silakan di-copy token address-nya di sini ya. Kemudian di-upload ke Google Form pengumpulan tugasnya nanti. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjutkan ke pembahasan singkat ya untuk pembelian BNB di toko kripto. Nanti Bapak, Ibu, dan teman-teman kalau sudah punya ruang metaverse sendiri atau ruang metaverse sekolah, nanti bisa tuh dibuat pembayarannya menggunakan token MetaEdu. Kalau saya sendiri di tim Padepokan itu sudah ada room metaverse-nya. Jadi setiap pengunjung yang ingin masuk dikenakan biaya untuk membayar menggunakan satu token MetaEdu atau kalau dengan rupiah itu 10.000. 10.000 rupiah untuk mendapatkan tiket masuknya.
Oke, agar mempersingkat waktu akan saya lanjutkan ya. Akan saya lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini nanti silakan Bapak Ibu dan teman-teman mendaftar ya. Kalau belum punya akun dari toko kriptonya, toko kripto ini adalah marketplace di mana kita nanti bisa membeli koin BNB-nya. Koin ya, bukan token. Kalau token itu token MetaEdu, kalau koin itu koin BNB. Nanti silakan dilengkapi untuk data-data pendaftarannya. Di sini ada alamat email, silakan dimasukkan alamat emailnya, kemudian kata sandinya, kemudian juga konfirmasi untuk kata sandi. ID referensi ini silakan diisi atau dikosongi saja juga tidak apa-apa. Lalu dari mana Anda mendengar kami, silakan diisi community meetup ataupun yang lainnya juga boleh. Nah, kalau sudah nanti silakan diklik saya telah membaca dan saya setuju. Lalu klik daftar. Oh ya, untuk link toko kriptonya akan saya share di kolom chat ya. Nah, nanti kalau sudah mendaftar, saya akan masuk ke akun milik saya. Nah, di sini. Sebentar. Nah, nanti Bapak Ibu dan teman-teman jika sudah membuat akunnya, silakan diverifikasi untuk KYC tingkat 1. Nah, di sini KYC tingkat 1 ini bagaimana cara verifikasinya? Verifikasinya itu cukup menggunakan KTP. Jadi tidak perlu pemasukan NPWP dan sebagainya, cukup KTP saja. Nah, nanti silakan ditunggu untuk konfirmasi apakah verifikasi Bapak Ibu dan teman-teman gagal ataupun sudah berhasil. Kalau sudah berhasil, maka kita dapat melakukan setoran, kemudian melakukan penarikan, lalu juga melakukan perdagangan di sini dan menggunakan fitur-fitur lain dari toko kripto yang tidak bisa kita pakai waktu sebelum verifikasi KTP. Jadi pastikan silakan setelah membuat account langsung diverifikasi KYC tingkat 1-nya. Nanti silakan ditunggu ya. Biasanya notifikasi apakah KTP Bapak Ibu dan teman-teman sudah berhasil atau belum itu nanti diberitahukan lewat email yang sudah didaftarkan di toko kripto sewaktu pendaftaran akun pertama. Nah, nanti tata cara pembelian BNB-nya bagaimana? Silahkan di menu dompet di sini. Kemudian diklik setoran. Nah, di sini kita akan mendepositkan dana kita, minimalnya adalah 50.000 dan 50.000 itu sudah terbilang cukup untuk melakukan transaksi MetaEdu. Dari menu setoran ini, silakan diklik IDR, bukan kripto ya, tapi IDR atau rupiah. Lalu pilih untuk tujuan dananya ingin kemana. Tujuan dana atau di mana kita akan mendepositkan saldo kita. Silakan dipilih di sini ada bisa lewat Permata, bisa lewat BSS, GoPay, BRI, Dana, link aja ataupun bisa melalui ShopeePay. Jadi pilih saja ya Bapak Ibu dan teman-teman. Kalau saya biasanya itu menggunakan Dana e-wallet di sini. Dengan jumlah setorannya itu minimal 50.000. Kalaupun jika menggunakan transfer bank, sini ada syarat dan ketentuannya. Jika menggunakan transfer bank, maka wajib menggunakan akun dengan nama resmi Anda atau namanya sama. Jadi nama akun bank dan juga nama KTP yang sudah diverifikasi di toko kripto itu harus sama. Kalau tidak nanti takutnya saldo yang didepositkan itu tidak masuk ke dalam toko kripto. Nanti silakan jumlah setorannya diisi 50.000 ya, karena minimalnya 50.000. Kemudian klik selanjutnya. Nanti akan muncul instruksi pembelian di sini. Jadi silakan diikuti step by step-nya sampai nanti sukses atau saldonya sudah berhasil
dimasukkan ke dalam toko kripto. Nah, cara cek saldonya sendiri di mana? Cara cek saldonya ada di menu dompet di sini. Kemudian dipilih saldo. Nah, nanti saldonya akan muncul di sini. Kalau di saya cuma 2.400 sekian. Nanti Bapak Ibu dan teman-teman jika depositkan 50.000 maka akan muncul saldo sebesar 50.000. Ditunggu saja kurang lebih 3 sampai 7 menit untuk agar saldonya dapat masuk ke toko kripto, tergantung jaringan dan device-nya masing-masing ya. Nanti kalau sudah selesai, sudah masuk saldo BIDR-nya, silakan ke menu pasar. Di sini pasar. Nah, kita tadi kan akan mendepositkan BNB ya. Jadi silakan dicari BNB. Nah, BNB di sini silakan diklik. Kemudian silakan di-scroll ke bawah. Nanti akan ada muncul kolom pembelian dan juga penjualan. Nah, di sini kita pilih yang beli BNB. Beli BNB itu bagaimana cara membelinya? Nah, kalau misal BIDR di sini sudah tertera 50.000 atau lebih dari 50.000, nanti silakan diklik 100% di sini. 100%, artinya 100% dari BIDR kita akan kita belikan BNB, dan untuk jumlahnya berapa? Jumlahnya nanti kita dapat lihat di sini. Jumlah estimasi BNB yang akan kita dapatkan sewaktu kita membelinya. Kemudian total harganya juga akan terlihat di sini. Nah, untuk harga 1 BNB itu di sini harganya 3 juta ya. 3.800.000 sekian untuk 1 BNB. Jadi jika kita mendepositkan hanya 50.000, kita akan dapat sekitar 0,01 sekian. Mungkin 0,014 ya. 0,013. 0,013 BNB. Kurang lebih segini ya. Untuk jika kita top up Rp50.000. Kemudian kalau sudah silakan diklik beli BNB di sini. Nah, jika sudah diklik beli BNB, biasanya BNB kita akan masuknya lumayan lama ya. Silakan ditunggu sekitar 5 sampai 10 menit. Ataupun kalau misal tidak kunjung muncul di toko kripto, nanti pokoknya tidak lebih dari 3 jam. Jadi misalkan mungkin 2 jam dicek, kalau belum masuk juga nanti bisa langsung kontak ke saya karena saya juga ada di grup Teknopreneur sebagai admin juga. Silakan nanti dicek chat ke saya. Nah, di sini bagaimana cara cek BNB kita sudah masuk atau belum? Sama seperti tadi, silakan ke menu dompet, kemudian di saldo. Nah, saldo BNB kita nanti munculnya ada di bawah saldo kripto di sini. Di sini biasanya BNB, saldo kripto, kemudian bawahnya BNB dengan saldo totalnya berapa nanti akan terlihat. Kalau saldo IDR ada di saldo IDR sendiri atau saldo rupiah. Seperti itu. Kalau nanti BNB sudah selesai, sudah masuk nih, silakan ditarik ke MetaMask-nya. Caranya di dompet pilih yang penarikan. Nah, di penarikan di sini dibiarkan di menu kripto. Tapi untuk koinnya di sini BTC ya. Nah, kita akan mengubah BTC ini menjadi BNB. Caranya silakan diklik, kemudian dicari BNB. BNB ya, bukan WBNB, tapi BNB. Nah, kalau sudah BNB seperti ini, nanti dipilih jaringan ini, jaringan sini, silakan di-setting ulang. Itu bukan BNB Beacon Chain, melainkan BNB Smart Chain. Yang tadi ya, yang di MetaMask itu BNB Smart Chain, silakan diklik. Kemudian di BNB alamat penerima, silakan dikopikan token address masing-masing, ada di sini. Dikopi, kemudian dipastekan di sini. Nah,
Kalau saldo BNB-nya sudah masuk ya Bapak Ibu dan teman-teman, kalau sudah masuk nanti akan muncul tulisan maksimal di sini, silakan diklik saja, artinya Bapak Ibu dan teman-teman akan menarik semua saldo BNB yang sudah terbeli ya ke MetaMask masing-masing. Di jumlah sini ya. Di jumlah sini biasanya ada maksimal, dan perlu diperhatikan untuk penarikan minimumnya adalah saldonya sejumlah 0,01 BNB. Nah, kalau misal saldo Bapak Ibu dan teman-teman kurang dari 0,01 maka tidak bisa ditarik atau perlu ditambahkan lagi BNB-nya agar bisa ditarik ke dompet MetaMask. Seperti itu. Ini kalau sudah, silakan klik kirim sini. Nah, kalau sudah klik kirim, silakan ditunggu untuk saldonya agar masuk ke BNB, agar masuk ke MetaMask-nya. Itu memerlukan waktu sekitar 5-10 menit juga. Nah, nanti kalau misal sudah masuk ya, sudah masuk BNB-nya, sudah masuk MEU-nya di sini, baru bisa digunakan untuk transaksi seperti itu. Hasil finalnya seperti itu ya. Kemudian kan saya beri satu contoh lagi. Contoh transaksi dengan menggunakan token MetaEdu. Sini saya menggunakan Linktree. Mungkin ada sebagian besar Bapak Ibu dan teman-teman sudah mengenal apa itu Linktree. Nah, Linktree ini seperti website di mana kita dapat menambahkan link kita seperti link sosial media, kemudian mungkin link perpustakaan digital, atau seperti ini pembayaran untuk masuk ke Metaverse atau pembelian tiket dan lain sebagainya dapat di-post atau dicantumkan di Linktree agar semua orang dapat dengan mudah melihat link produk Bapak Ibu sekalian. Dan di sini di Padepokan Semeo sudah ada pembayaran via loket dan pembayaran via token MEU. Kita lihat sebentar ya untuk pembayaran via token MEU-nya. Nah, karena mekanisme pembayaran melalui token MEU ini masih dalam tahap pengembangan dan belum sempurna, jadi sistemnya masih manual. Kita harus mengecek pengunjung baru yang barusan mengisi atau membeli tiketnya. Nah, kita perlu dicek lagi nih di GForm-nya. Kemudian kita kirimkan manual tiketnya ke nomor WhatsApp yang sudah dicantumkan di sini. Nah, di sini kan di GForm ini perlu diisi email, kemudian diisi namanya, lalu instansinya, dan nomor WhatsApp. Nah, nomor WhatsApp ini nanti akan digunakan pada saat sudah melakukan transaksi, kemudian akan kami kirim tiket Metaverse-nya ke nomor WhatsApp masing-masing. Nah, di sini untuk pembayaran via MEU, dicantumkan bahwa network-nya ini menggunakan network Binance Smart Chain. Nah, 0x, 0BB, dan seterusnya ini merupakan token address milik bendahara Padepokan Semeo. Jadi, bagi pengunjung yang ingin mengunjungi Metaverse milik Padepokan Semeo, bisa membayar token MEU di token address yang sudah disediakan di sini, sebanyak 1 token MEU ya. Kita copy terlebih dahulu, kemudian kita ke MetaMask di sini. Nah, untuk pengirimannya, silakan diklik MEU. Lalu di sini muncul tulisan send atau swipe. Nah, kita pilih yang send atau kirim. Nah, di laman send to ini atau kirim ke siapa, kita pastikan token address yang tadi yang sudah di copy ya. Sini. Amount-nya kita setting 1 karena tadi di GForm sudah tertera untuk 1 token MEU ya. Kita pilih 1. Untuk gas price dan gas limitnya di sini tidak perlu diubah-ubah lagi karena akan menyebabkan kegagalan dalam transaksi. Jadi dibiarkan saja untuk gas price dan gas limitnya. Kemudian diklik next. Nah, di sini akan muncul perincian transaksinya. Kita akan bertransaksi berapa. Estimate gas fee atau yang tadi di rupiah itu biasanya biaya admin ya. Biaya adminnya sekitar
0,00027 sekian BNB, karena token MEO itu menggunakan jaringan BNB ya, jadi kita juga perlu membayarkan BNB pada saat bertransaksi. Nah, kita akan bertransaksi 1 MEO dengan biaya gas fee-nya adalah 0,00027 sekian BNB. Kalau sudah, silakan diklik confirm untuk melanjutkan dan klik reject untuk membatalkan transaksinya. Silakan diklik confirm. Nah, nanti di sini masih tertera pending ya. Kita tunggu sebentar sampai warna hijau seperti ini. Nah, kalau sudah nanti akan muncul pop-up notifikasi confirm transaction atau transaksinya berarti sudah sukses ya di sini. Dan di sini juga sudah warna hijau, silakan diklik. Nah, ini akan muncul perincian transaksi yang sudah berhasil dilakukan. Statusnya sudah convert atau sudah berhasil ya di sini ya. Nah, untuk di sini silakan di screenshotkan bukti pembayaran. Nah, bukti pembayaran tadi itu seperti ini. Silakan di screenshot, kemudian di upload di sini. Kemudian untuk link bukti pembayarannya kita dapatkan dari mana? Dapat kita lihat untuk link bukti pembayarannya ada di view on Block Explorer, atau kalau yang di HP itu lihat di BSI Send. Nah, di sini linknya ini silakan di copy nanti, kemudian dipastekan, kemudian dipaste di Google Form milik pameran Metaverse Padepokan Semi. Nah, mekanismenya seperti itu. Kalau pengunjung sudah mengisi semua G-Form milik Padepokan ini, nanti dari panitia atau dari kami sendiri akan cek untuk respons Google Form-nya, siapa saja pengunjung yang baru saja melakukan transaksi. Nah, jika sudah melakukan transaksi, maka akan muncul nomor WhatsApp ya. Dari nomor WhatsApp itu, kami akan kirimkan link untuk menuju Metaverse Padepokannya. Seperti itu untuk pembayaran via token MEO. Materi saya sebenarnya cukup sampai di sini. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan lewat kolom chat atau bisa langsung di unmute mikrofonnya. Bagi Bapak, Ibu, dan juga teman-teman, jika ada yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan saja. Mungkin tidak ada yang ingin bertanya, saya lanjutkan terkait penugasannya. Saya izin share screen. Untuk penugasannya, yang pertama itu ada screenshot akun Shopify, terus yang kedua yaitu link produk penjualan di Shopee, terus yang terakhir screenshot akun MetaMask yang sudah terhubung jaringan BNB dan MetaEdu. Untuk penugasannya nanti akan saya buatkan Google Form, jadi Bapak, Ibu, dan juga teman-teman bisa mengisi di Google Form tersebut. Selanjutnya,
saya ingin menjelaskan tentang ini, tugas KBLI. Jadi buat teman-teman semua yang apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah, Mak. Adalah Google Form terkait penugasan KBLI. Nah, jadi kan di sini merupakan Google Form dari penugasan KBLI ya, untuk melanjutkan pembuatan NIB. Jadi Bapak dan Ibu guru itu harus melengkapi identitasnya. Kemudian di sini ada keterangan screenshot KBLI atau file NIB. Jadi yang sudah memiliki NIB bisa langsung dikumpulkan saja file NIB-nya itu. Untuk di sini yang sudah menjawab itu hanya 7 orang saja. Jadi perlu diperhatikan karena penugasan ini akan memengaruhi syarat kelulusan dari masing-masing peserta. Jadi untuk mendapatkan sertifikat dari training ini, teman-teman semua perlu melengkapi semua tugas-tugas yang telah diberikan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait penugasannya. Terima kasih bagi Mbak Lutfi yang telah menjelaskan materi. Terima kasih bagi Bapak, Ibu guru dan juga teman-teman yang telah hadir dalam sesi training ini. Saya mewakili panitia, mohon maaf apabila ada kesalahan. Silakan dapat keluar dari Zoom. Terima kasih. Sama-sama, Mbak.